Cerita tentang Lauren Monroe yang diperankan oleh Lily Collins adalah seorang pengacara distrik muda yang sukses dalam mengejar karirnya bersama adik lelakinya, William Monroe, yang diperankan oleh Judge Crawford, yang menempati karir politiknya dengan mencalonkan lagi sebagai anggota Kongres, sebuah dinasti keluarga yang perlahan mulai terbentuk, mulai dari ayah mereka Archie Monroe yang diperankan oleh Patrick Warburton yang merupakan miliarder sejak muda. Suatu hari, sang ayah tewas secara misterius dan semua anggota keluarga bersama sang ibu Catherine yang diperankan oleh Connie Nielsen berkumpul di rumah keluarga untuk bergabung dan membacakan surat wasiat yang isinya tak terlalu mengejutkan. Hampir sebagian harta sang ayah jatuh ke tangan anak lelakinya, William, sedangkan Lauren mendapat bagian yang sangat kecil. Namun setelah pembacaan surat warisan itu, pengacara keluarga Harold bertemu dengan Lauren secara personal dan memberikan amplop terpisah yang berisi sebuah flash disk dan sebuah kunci. Betapa terkejutnya Lauren melihat apa yang ia lihat di flash disk itu dan membuatnya menggali lebih jauh tentang sebuah tempat di bawah tanah di perkarangan rumah mereka yang sangat luas itu. Di ruangan bawah tanah, yang lebih tepat dibilang sebagai bunker itu, tampak sesosok pria tua berambut putih yang sudah gondrong sedang dirantai di sebuah ruangan. Dari sinilah teka-teki harus dipecahkan oleh Lauren, yang jelas saja membuat kita sebagai penontonnya akan bertanya-tanya siapakah orang itu. Sebenarnya film thriller ini memang menjanjikan sebuah tontonan berat dan kelam yang langsung membuat kita sebagai penonton fokus sejak menit awal. Namun memang sebagai film teka-teki rasanya agak heran mengapa cukup mudah bagi Lauren menemukan kepingan-kepingan misteri tersebut. Vogunsen selaku sutradara terasa memang agak terburu-buru dalam menampilkan semua rahasia yang seharusnya membuat kita terkejut dan terkagum-kagum. Kita hanya akan dibawa berputar-putar dalam dialog antara Lauren dan pria yang terkurung di bunker dekat rumahnya itu. Sebagai film thriller, Inheritance sudah berhasil dalam membuat ketegangan dengan nuansa gelap dan mengerikan. Didukung dengan music scoring yang tidak terlalu berlebihan dan memekakkan telinga, namun tetap bisa memberikan ketegangan yang pas. Jika dibandingkan dengan film-film lain macam ini, rasanya memang film Inheritance bukanlah salah satu film yang ramai dibicarakan oleh banyak orang. Mengingat memang banyak yang ternyata kecewa terhadap plot twist yang dianggap mentah terhadap film ini. Tapi untuk saya pribadi, jujur saja film ini masih tetap bisa dijadikan sebuah tontonan yang menghibur. Apalagi mengetahui kalau Simon Pegg bermain di film ini sebagai sosok yang mengerikan dan kejam, di mana hal itu memang belum pernah saya pribadi lihat dari Simon Pegg. Bagaimana tidak? Film-film komedi sudah terlalu berbekas di dalam dirinya. Tapi sepertinya melalui film ini Simon Pegg berhasil membuktikan kalau ia patut diperhitungkan sebagai aktor serba bisa layaknya Jim Carrey. Bukan maksud membandingkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Banyak aktor yang tak bisa melompat dari satu genre ke genre yang lain. Jadi kesimpulannya, film Inheritance memang bukanlah salah satu film yang bisa membuat penontonnya akan terkagum-kagum dengan plot twist yang disajikan layaknya film teka-teki atau thriller macam ini. Tapi film ini tetaplah bisa untuk dijadikan sebuah tontonan yang menghibur, khususnya untuk kalian yang sedang mencari film yang tidak terlalu berat tapi bikin